3 anak madrasah sanawiyah perempuan melakukan, ini bukan bullying ya, ini kejahatan loh, ini penyiksaan terhadap sesama temannya perempuan, sampai dipukul, sampai astagfirullahaladzim, ditelanjang. Ini dibuka roknya, astagfirullahaladzim. Ada masalah apa dengan anak-anak kita? Saya kira ini bukan bicara tentang anak itu pinter pelajaran atau tidak ya. Yang jadi masalah di sini adalah akhlak. Ada mungkin temannya yang sekarang sedang disiksa ini punya kesalahan. Tapi apakah perlu dilakukan satu pengeroyokan, kedua dipukul, didorong, dijatuhkan, diprosotin celananya sampai tidak pakai celana, yang diprosotin roknya ya, tapi sama celananya kayaknya turun, walaupun kemudian dinaikkan lagi. Nah, sekali lagi, akhlak. Kenapa sih emosi anak-anak kita sebegini meledak? Tidak terkontrol, kontrol logikanya tidak berjalan, kontrol emosinya tidak berjalan, kontrol sosial tidak berjalan, dan kontrol spiritual. Itu kan dosa. Dan mereka, ya Allah, madrasah sanawiyah yang bismillah insya Allah pelajaran agamanya tentang akidah, tentang fikih, tentang semua, itu pasti sudah lebih banyak daripada yang bukan di sanawiyah. Maaf, bukan saya mengecilkan ya, tapi itu memang porsinya seperti itu kan. Jadi tidak ada cara lain, orang tua, terutama kita ibu-ibu, yuk kita bergandengan tangan, sama-sama perbaiki cara kita mengasuh, mendampingi, mengembangkan dan mendidik anak dengan cara kembali pada Allah, kembali pada fitrahnya. Kan amanah dari Allah, kita itu diberi anak, untuk anak ini kita dampingi, kita kembangkan agar menjadi anak yang soleh dan soleha, itu yang tahu bahwa semua yang dilakukan itu adalah ibadah pada Allah. Itu dulu mungkin ya, bahwa kemudian di pendidikan formal mendapat pengetahuan dunia, yaitu nomor sekian. Tapi itunya dulu, karena kalau tidak mau seperti ini. Punten ya, maaf, hemat saya, seandainya pun anak kita sangat pinter, nilainya semua 10, tapi kalau kelakuannya kayak seperti ini, ngeri ya. Mau bagaimana? Artinya satu sama lain sudah punya energi untuk dikeluarkan, untuk dilakukan pada orang lain, untuk sebagai kekerasan, entah itu karena emosi dianya sendiri yang meledak, atau itu adalah reaksi balas dendam, apapun itu. Sekali lagi, kontrol tidak berjalan pada anak ini. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri sebagai orang tua, terutama sebagai ibu, sudahkah kita menjalankan amanah Allah, mengembangkan semua fitrah-fitrah anak, atau dalam teori psikologi potensi-potensinya ya. Jangan lupa yang pertama itu spiritualnya. Dari sejak kecil tegakkan akidahnya, kemudian beritahu bagaimana melakukan hidup dalam ibadah itu. Ada ibadah mahdoh, wajib-wajib, sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah seluruh perilaku kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu harus jadi ibadah. Ucapan, lirikan mata, bahkan gerakan bibir, senyum, itu semua harus ibadah. Dan baru jadi ibadah kalau keluar dari kolbu kita yang tulus, dari kolbu kita yang tahu bahwa apapun yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Yuk kita ingatkan hal itu pada anak-anak kita yuk, dan kita bimbing, kita ingatkan terus bahwa jangan memberi kesempatan sedikit pun untuk jadi salah, untuk tidak jujur, untuk bohong, meluapkan emosi. Emosi itu boleh dikeluarkan, tapi proporsional. Marah boleh, asal kemudian marahnya objektif. Solusinya apa dari marah itu? Menangis boleh, sedih boleh, tapi jangan merintih. Karena kalau marah-marah dan merintih itu sudah tidak dibolehkan dalam agama. Apalagi kalau marah-marah kan, itu kalau marah banget, itu marah-marah itu panas badan kita di darah itu. Ya kita tahu ya, diikuti setan kan gitu. Jadi pas pada ini kelihatannya 3 anak perempuan ini kemarahannya sudah luar biasa, dan si korban ini sudah luar biasa menderita. Semoga pihak pendidikan atau pihak agama, kan ini MTS ya, dan kemudian perlindungan perempuan anak coba memberikan edukasi, sosialisasi tentang bagaimana mengembangkan, mendidik, mengasuh anak dengan utuh. Bukan hanya mendidik untuk pinter, untuk nilai besar, tapi untuk punya akhlak yang baik. Karena kita tahu Rasulullah itu diturunkan ke dunia untuk menjadikan
Akhlakul karimah ya, akhlak yang baik. Bismillah ya, kita sama-sama bergandengan tangan. Pasti semua orang punya alasan kenapa ada kekurang tepatan. Tapi kalau kita bersama-sama, saling mengingatkan, saling menolong, saling membantu untuk kebaikan anak-anak kita sendiri dan anak orang lain, pada akhirnya anak bangsa ini menjadi lebih berakhlak mulia. Bismillah ya. Komen stop ya kalau kamu setuju bullying bahkan kekerasan berakhir di sini. Oke?